Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Yesus, kita bisa bertemu lagi. Ini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita, sehingga kita juga diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita boleh ada sampai saat ini. Semua karena Tuhan Yesus sudah menyertai kehidupan kita. Dia adalah pembela bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Demikian juga tema pagi hari ini, Yesus pembela kita. Kita mau baca di Roma 8 ayat yang ke-34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan, kita mempunyai seorang pembela, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dalam kasus-kasus tertentu di pengadilan, seorang terdakwa biasanya didampingi oleh seorang pembela. Untuk mendapatkan pembelaan adalah hak seorang terdakwa. Seorang pembela menolong seorang terdakwa agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan, atau dia bisa membebaskan terdakwa dari tuduhan-tuduhan yang salah. Dalam hal ini, fungsi pembela sangat menentukan sekali dalam sebuah persidangan. Nah, Alkitab menggambarkan bahwa Allah adalah pembela kita dan iblis adalah pendakwa kita. Kita mau baca di Wahyu 12 ayat yang ke-10. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, iblis senang sekali mengingatkan kegagalan kita, kesalahan kita. Iblis suka sekali menuduh sehingga kita merasa tidak layak, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak bisa, kita merasa pasti gagal, bahkan kita tidak akan menerima mujizat-mujizat Tuhan. Nah, tetapi kita harus menyadari bahwa Allah yang berdiri di dekat kita, Dia memberikan pembelaan kepada kita. Dia memberikan pernyataan bahwa Ia menyertai kita. Dia memberikan kemenangan buat kita. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan semuanya untuk kita. Dan setiap kita yang percaya, yang mengandalkan Dia, Dia senantiasa sanggup menolong kita. Puji Tuhan Yesus. Terkadang hidup ini sering seperti seorang tahanan ya, yang dituduh, dipojokkan. Iblis terkadang terus-menerus menekan hidup kita. Bahkan masalah-masalah terus menghimpit sehingga kita bisa menjadi lemah. Kita tidak berdaya, bahkan kita sampai jatuh. Tetapi ingat, kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menjadi pembela kita, Dia ajaib. Justru saat kita terjepit, saat kita tertekan, saat kita merasakan tidak ada lagi pertolongan, bahkan jalan buntu, di situ ada Yesus yang siap membela kita dan memberikan jalan keluar, bahkan memberikan kemenangan untuk kita. Tuhan Yesus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dia juga sudah memberikan segala-galanya untuk kita lewat penebusannya di atas kayu salib. Dan di salib itu Dia sudah membayar lunas semuanya. Dan di salib itu Dia juga sudah memberikan, Dia sudah menang dan memberikan mujizat untuk kita,
dan menyediakan semua berkat-berkat yang kita perlukan, yang sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Dia. Puji Tuhan. Apa buktinya kalau Allah membela kita? Yang pertama, Dia mengajar dan menghajar kita. Kita mau baca Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak-anak. Allah yang membela kita adalah Allah yang juga melatih kita, mengajar kita, menghajar kita, membentuk kita, memproses kita. Sebab Tuhan mengajar kita untuk kita bisa siap di dalam keadaan kita menghadapi kesukaran, bahkan menghadapi malapetaka. Mazmur 94 ayat yang ke-12 dan 14. Mazmur 94 ayat 12 sampai 14. Berbahagialah orang yang kuhajar ya Tuhan, dan yang kuajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan miliknya sendiri tidak ditinggalkannya. Puji Tuhan. Artinya ada masa-masa kesulitan atau kesukaran yang harus kita hadapi, tetapi pembelaan Tuhan selalu memberikan kemenangan. Allah mengajar kita supaya kita mau dipimpin dalam kehendak-Nya, seperti orang tua kepada anaknya. Dia selalu mengajar anaknya ketika anak itu salah jalan. Dia selalu mengajar kepada anaknya, memberikan pengertian apa yang harus dia kerjakan. Dia setia memberikan nasihat kepada anaknya supaya tahu jalan yang benar. Orang tua selalu ingin memperhatikan anak-anaknya untuk bisa melangkah pada perkara-perkara yang benar. Terlebih Tuhan Yesus, Bapa kita, Dia sangat-sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya, dan Dia senantiasa selalu menyertai kita, supaya Dia juga memberikan nasihat kepada kita supaya kita tidak salah melangkah. Puji Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, Dia menolong kita dari segala mara bahaya dan memberikan ketentraman bagi jiwa kita. Amsal 1 ayat yang ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Tuhan tidak tinggalkan kita untuk menghadapinya seorang diri. Dalam situasi apapun, Tuhan akan selalu memberikan ketentraman bagi jiwa kita. Dan waktu kita percaya Tuhan ada di pihak kita, kita tidak akan takut. Karena Tuhan pasti menolong kita, pasti menolong kita. Tuhan Yesus bekerja dengan caranya yang ajaib dan tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau Tuhan Allah ada di pihak kita, Yesus sendiri ada di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kita mau baca di Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian di 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan Yesus. Pembela kita adalah pembela yang setia, yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, sanggup mengerjakan semuanya untuk membela kita, memberikan kemenangan kepada kita. Kalau Allah di pihak kita,
siapa yang lawan kita? Puji Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Dia menjadi kota benteng dan gunung batu perlindungan kita. Di tengah situasi yang sangat sukar sekalipun, kota benteng itu tetap teguh. Gunung batu dan perlindungan kita adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus belajar untuk tenang di dalam situasi apapun. Ingat, iblis seperti singa yang selalu mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, tetapi jika kita hidup di dalam Kristus, berjalan di dalam kebenarannya, dan menurut segala kehendaknya, maka Dia akan menjadi kota benteng kita dan perlindungan kita, sehingga yang jahat tidak akan menembus hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus benar-benar menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita. Kita mau tetap percaya dan pegang teguh semua janji firman Tuhan, karena janjinya ya dan amin. Kita tidak bisa lari kemana, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang menjadi kekuatan kita, menjadi kota benteng kita, pertahanan kita, perisai kita. Segala-galanya Tuhan sediakan untuk membela kita. Puji Tuhan Yesus. Tuhan siap menolong dan membela kita. Tetapi Tuhan juga mau supaya hidup kita selalu di dalam hidup yang menjaga hidup kekudusan. Masa-masa yang sukar dan sulit, gangguan-gangguan bisa terjadi, tetapi kita mau terus belajar hidup benar, berkenan di hadapannya, dan tetap mau menjadi saksi Kristus. Maka kekudusan itu akan menjadi benteng yang kokoh dan membentengi kita dari segala serangan musuh. Kekudusan itu akan menolak semua serangan musuh. Puji Tuhan Yesus. Mari kita mau terus percaya, kita mau terus berharap sepenuhnya kepada Sang Pembela kita, Yesus Kristus. Bahkan Dia sudah memberikan kemenangan untuk kita. Puji Tuhan Yesus. Kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Kita akan menjalani hari-hari kita ke depan bersama pembela kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita, yang mengandalkan Dia di dalam setiap perkara kehidupan kita. Puji Tuhan Yesus. Inilah sarapan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan.